kita buka firman Tuhan yang tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal 21. Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai ayat 36. 3 ayat kita akan baca secara bergantian. Saya baca ayat 34, Bapak Ibu dan saudara-saudari baca ayat 35, dan kita sama-sama baca ayat 36. Nah, pembacaan firman Tuhan Lukas 21 ayat 34, demikian firman Tuhan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Sama-sama kita 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Amin. Amin. Nah, firman Tuhan pada siang hari ini yang datang kepada kita umat-umat Tuhan di tempat ini, yaitu tentang nasihat supaya berjaga-jaga. Ini adalah firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan sendiri kepada murid-muridnya. Ini adalah firman Tuhan tentang akhir zaman, supaya di mana murid-murid dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Nah, di sini Tuhan Yesus sendiri menasihatkan murid-muridnya di dalam hidup dan pelayanannya menghadapi situasi akhir zaman, supaya menjaga diri, menjaga hati. Nah, firman Tuhan ini juga datang kepada kita sebagai murid-murid Yesus di akhir zaman ini, kita yang memang benar-benar hidup di akhir dari akhir zaman, supaya kita menjaga diri, menjaga hati. Karena firman Tuhan sendiri juga dikatakan di dalam kitab Amsal 4 ayat 23, dikatakan di situ, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, jadi menjaga hati itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, itu sangat penting. Karena apa? Karena dari di hati inilah Tuhan berbicara. Pada umumnya sering Tuhan berbicara lewat hati kita. Jadi yang jelas Tuhan berbicara selain lewat firman Tuhan, Dia juga berbicara lewat hati kita. Selain lewat telinga juga, tapi nggak semua juga orang bisa mendengar secara audible Tuhan berbicara. Tetapi paling sering Tuhan berbicara lewat hati kita. Nah, karena itu Tuhan sampaikan supaya kita menjaga hati, menjaga diri kita, supaya diri kita, hati kita jangan sampai terkontaminasi dengan hal-hal duniawi. Apalagi dengan hal-hal yang syarat dengan pesta pora. Pesta pora berbicara dengan hal-hal duniawi. Apalagi kita yang tinggal di Sumatera Utara, di kota Siantara, biasanya orang sangat sibuk dengan acara pesta. Kalau berpesta sampai malam pun tahan, sampai berapa hari berapa malam tahan, berjoget ria di situ tahan. Tapi kalau untuk memuji Tuhan, loyo kadang-kadang seperti nggak semangat, seperti orang yang sakit. Tetapi kalau
kelemasan, hati yang penuh dengan beban. Tapi kalau di pesta semua beban seperti hilang. Tapi kalau untuk Tuhan seperti beban saja yang dibawa, sehingga untuk menyanyi aja seperti kadang-kadang terpaksa. Bahkan ada kadang-kadang hanya menyanyi aja malas, hanya tepuk tangan aja malas. Padahal Tuhan sudah memberikan kita lengkap panca indera diberikan Tuhan sebenarnya untuk kemuliaan Tuhan. Kita diciptakan untuk menjadi pemuji penyembah Allah sebagai pengganti daripada malaikat yang sudah dibuang ke dunia karena memberontak kepada Tuhan. Nah, jadi kita harusnya kita diciptakan Tuhan sebagai pemuji penyembah Allah. Nah, tetapi kita lihatlah bagaimana hidup kita. Benarkah kita sungguh-sungguh dalam memuji menyembah Allah? Tapi saya yakin dan percaya kita semua yang ada di sini adalah orang-orang yang benar-benar memuji menyembah Allah, bahkan menari berjoget untuk memuliakan Tuhan. Tapi kalau pada umumnya orang Batak kebanyakan yang hanya menari berjoget di pesta. Kalau di acara gereja duduk manis, ya kadang-kadang ya dengan sukacita menyanyi, kadang-kadang malas juga menyanyi, kadang-kadang saya akan terpaksa. Tetapi saya tahu, saya yakin dan percaya bahwa kita di sini orang-orang yang sudah dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, otoritas Allah memenuhi kita sehingga kita tidak syarat dengan pesta pora apalagi kemabukan. Saya yakin dan percaya kepada bapak-bapak, tidak ada lagi bapak-bapak yang suka ke warung untuk minum minuman keras sampai mabuk. Tetapi yang kesukaannya adalah air kehidupan, yaitu Yesus Kristus. Makanya saya semangat melihat bapak-bapak sudah semangat untuk menyanyi memuliakan Tuhan. Amin. Biarlah bapak-bapak semakin maju di dalam Tuhan. Bukan hatinya ke warung tak lagi untuk minuman keras sehingga mabuk, tetapi mabuk oleh anggur daripada Tuhan. Curahan Roh Kudus dipenuhi sehingga akan terjadilah tergenapi Pentakosta ketiga terjadi di tempat ini. Jadi bukan hanya gereja kita yang menjadi gereja Pentakosta atau Pentakosta, tetapi kita akan merasakan kalau gereja mula-mula mengalami Pentakosta pertama, di Asus Pentakosta kedua, sekarang adalah zaman Pentakosta ketiga, maka lawanan terjadi di mana-mana, termasuk di tempat ini, di GPD Jatung Simarimun, sehingga terjadilah lawatan yang luar biasa. Saya yakin dan percaya dengan bangkitnya kaum bapa, maka kita semua akan lebih bangkit lagi dan akan banyak jiwa-jiwa yang datang ke tempat ini mengisi kursi-kursi yang kosong. Karena apa? Karena bapak-bapak sudah bangkit dan akan datang lagi bapak-bapak yang baru untuk menambah jiwa-jiwa bapak-bapak yang ada. Karena apa? Karena mereka bukan mabuk karena mabuk minuman keras, tetapi mereka sudah mabuk karena kuasa Roh Kudus. Terjadilah itu. Amin. Nah, jadi jelas dikatakan di sini tadi dikatakan bahwa supaya jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan duniawi. Nah, jadi yang jelas kita di akhir zaman ini jangan sampai kita mabuk dengan hal-hal duniawi. Sekalipun situasi saat ini sebegitu gampangnya semua didapatkan, ya semua serba gampang sekarang. Serba gampang, hanya tinggal utak-atik HP semua bisa didatangkan. Yang penting ada uang, yang penting kita tinggal utak-atik HP semua bisa datang menemui kita. Nah, jadi karena itu kita harus bisa membatasi diri tentang hal-hal duniawi, sekalipun semua memberi kemudahan. Karena kita lihat ya situasi sekarang, di samping semua memberi kemudahan, tapi kita juga harus lihat bahwa sekarang situasi akhir zaman ini, di mana penggenapan firman Tuhan seperti yang di dalam kitab Lukas 21 ayat 7 dan seterusnya itu sedang terjadi dan sudah terjadi. Di mana peperangan antar bangsa terjadi, penyakit sampar sudah terjadi. Bahkan kalau kita ikuti perkembangan situasi sekarang, bahwa di mana-mana terjadi
di Pakistan, bahkan dikatakan di Sulawesi Selatan terjadi angin puting beliung yang menghancurkan. Jadi yang jelas bahwa penggenapan akhir zaman itu saat ini sudah terjadi. Nah, karena itu kita harus melihat bagaimana situasi dan kondisi saat ini, sehingga sekalipun banyak kemudahan-kemudahan yang ditawarkan saat ini karena dengan canggihnya teknologi dan zaman modernisasi, tetapi sebagai anak Tuhan kita harus punya hikmat dan memilah-milah mana yang diinginkan Tuhan, mana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Itulah yang harus kita ikuti. Jangan sampai kita syarat dengan keinginan-keinginan duniawi, karena semua serba mudah, maka kita jadi terjerumus ke dalamnya. Tetapi biarlah kita selalu memandang Tuhan, mengingat bahwa Tuhanlah sumber segalanya. Tuhanlah yang harus kita puji di dalam segala kehidupan kita, sekalipun banyak kemudahan. Nah, jadi yang jelas melihat situasi dan kondisi saat ini, apalagi seperti Bapak Presiden kita sudah umumkan beberapa minggu yang lalu, atau hampir 1 bulan yang lalu, bahwa situasi negara, bahwa situasi dunia bukan dalam situasi yang baik-baik saja. Situasi dunia saat ini dalam situasi yang tidak baik, apalagi terjadi El Nino, di mana akan terjadi musim kering yang akan membuat dunia banyak kelaparan. Bahkan dikatakan India sebagai importer beras menahan beras, tidak mau mengimpor beras lagi karena mereka juga untuk mengamankan bangsa dan negara mereka. Padahal hampir mungkin berapa dunia sangat disuplai oleh India mengenai pangan beras, nggak termasuk Indonesia. Nah, makanya harga beras kan melambung tinggi sekarang. Nah, karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Nah, sebagai anak-anak Tuhan kita harus mengandalkan Tuhan, bertanya dan berdoa tetap kepada Tuhan. Jangan kita karena situasi sudah begini membuat iman kita jadi lemah dan hanya meratapi kenapa begini, bagaimana begini, bagaimana begitu. Tetapi kita ambil satu komitmen dengan situasi dan kondisi yang terjadi, maka iman saya akan semakin tumbuh dan saya akan semakin giat di dalam Tuhan, sehingga apapun yang terjadi aku akan tetap hanya mengandalkan Tuhan, sehingga aku terluput dari segala apapun yang terjadi. Aku akan aman di dalam naungan Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, jangan sampai hati kita syarat dengan hal-hal duniawi di hari zaman ini. Tetapi biarlah hati kita jaga, supaya hati kita ini tetap hanya memikirkan hal-hal yang mulia, hal-hal yang manis, hal-hal yang sedap didengar, hal-hal yang adil sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 8 itu. Atau kita pikirkanlah perkara-perkara yang di atas, supaya hati kita jangan syarat dengan hal-hal duniawi, hal-hal kedagingan. Apabila kita memikirkan hal-hal duniawi, hati kita syarat dengan kedagingan, maka kita juga akan terjerembab, akan ikut arus duniawi, sehingga seperti pepatah, apa istilah orang pada itu kan, ada istilah Batak mengatakan emena masa igaga ursah ina masa itaulah. Melusongoni lepe prinsip dihita dan layak kita di hadapan Tuhan. Karena seperti itu dunia kita itu seperti, kalau seperti itu masih karakter kita, komitmen kita masih kita sama dengan apa yang dilakukan dunia kita lakukan, berarti kita nggak layak di hadapan Tuhan. Kita harus mampu berbeda dari dunia, dan bahkan mungkin harus rela kita mungkin sampai diejek, bahkan dikucilkan oleh orang-orang dunia karena pengiringan kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan.
Nah, jadi di akhir zaman ini kita dinasihati oleh firman Tuhan. Kita diingatkan oleh Tuhan supaya menjaga diri, menjaga hati, supaya hati kita jangan syarat oleh pesta pora, oleh kemabukan dan kepentingan duniawi. Tidak dosa kita melakukan pekerjaan dunia, tapi jangan duniawi. Duniawi berarti hal-hal keduniaan yang kita lakukan. Apa yang disenangi dunia itu yang kita lakukan. Kalau memang masih hidup di dunia, ya kita harus melakukan pekerjaan kita seperti biasa. Tapi jangan hati kita syarat kepada hal-hal duniawi. Hal-hal duniawi berarti hal-hal yang sesuai dengan keinginan dunia. Itu maksudnya di sini. Bukan berarti kita nggak bisa melakukan pekerjaan, bukan nggak bisa mencari uang, bukan nggak bisa bersekolah, tetapi kita diingatkan hati kita supaya jangan syarat dengan hal-hal dunia, keinginan duniawi. Berarti apa yang hal-hal duniawi? Yang hanya keinginan daging, keinginan mata. Jadi contohnya lah seperti perempuan kan ibu-ibu. Sekarang kan lagi ngetrennya barang-barang bermerek. Tas harus bermerek, sepatu harus bermerek, baju harus bermerek, semua serba bermerek. Itu yang sering diburu ibu-ibu, apalagi orang-orang pejabat yang banyak uang. Padahal masih banyak saudara-saudara yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan bantuan kita. Itu nggak diperhatikan, hanya barang bermerek lah yang dikejar. Inilah yang mengenai hal-hal duniawi. Nah, jadi jangan kita sampai seperti itu. Kalau kita diberkati Tuhan, marilah berkat Tuhan itu kita bagi kepada orang yang membutuhkan. Karena kita diberkati Tuhan untuk jadi berkat. Nah, jadi saya yakin dan percaya bahwa lewat firman Tuhan hari ini kita diajar supaya kita menjaga hati kita, menjaga diri kita, supaya jangan kita syarat dengan pesta pora, dengan kemabukan, dengan hal-hal duniawi. Dan selanjutnya dikatakan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Nah, kita tahu bahwa kalau zaman waktu para murid-murid, hari Tuhan itu mereka mengatakan bahwa kalau sudah ada hari Tuhan, situasi dan kondisi yang tadinya susah, yang tadinya situasi dan kondisi mungkin tidak nyaman, tidak baik, tetapi dengan terjadinya hari Tuhan maka terjadilah pembalikan keadaan, terjadilah kebaikan, terjadilah kemakmuran, terjadilah keadilan. Nah, jangan sampai ini salah di dalam hati kita. Jangan sampai kita berpikir terjadilah hari Tuhan supaya terjadi kemakmuran, supaya terjadi keadilan, supaya terjadi kesejahteraan. Tetapi kalau Tuhan datang kedua kali untuk memisahkan. Bahkan kalau terjadi raptur berarti orang-orang betul-betul percaya kepada Tuhan, yang benar-benar sungguh-sungguh di dalam Tuhan akan diangkat. Akan diangkat sehingga dibawa ke keamanan. Nah, jadi orang-orang mungkin yang belum ya tinggal di bumi dan mengalami siksaan. Kalau dia kuat ya dia selamat. Kalau tetap bertahan di dalam imannya, tidak mengikuti antikris karena susahnya dan sakitnya penderitaan yang dialami di zaman penyiksaan. Nah, karena itu kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di akhir zaman mari kita tetap membangun persekutuan yang erat kepada Tuhan. Jangan pernah kita meninggalkan ibadah. Jangan pernah kita meninggalkan persekutuan kepada Tuhan. Waktu Tuhan berikan kepada kita 24 jam. Coba kita hitung-hitung 24 jam. Jangan yang 24 jam ini kita gunakan hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Sudah diberikan Tuhan waktu
mulai pagi mungkin sampai sore dikasih Tuhan waktu untuk mencari keperluan dan kebutuhan kita. Pada umumnya ibadah dilakukan malam kalau ibadah keluarga. Tapi cobalah kita perhatikan seberapa banyak lagi kita yang datang, seberapa banyaklah hati kita yang rindu. Padahal Tuhan sudah berkati kita, diberi sukacita, diberi berkat melimpah sehingga kita nyaman makan dengan makanan yang enak, tidur di tempat tidur yang empuk sehingga kita pulas dan mimpi yang indah-indah. Tetapi kebanyakan waktu yang kita pakai hanya untuk memuaskan diri kita sendiri. Nah, karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, di akhir zaman ini mari kita lebih melekat lagi kepada Tuhan, melakukan hubungan personal kepada Tuhan, baik lewat ibadah personal dan juga ibadah koratif seperti ini. Ibadah bersama, karena di dalam ibadah bersama ini juga lah kita saling menguatkan, saling melengkapi. Kadang-kadang kalau ibadah pribadi kita masih ngantuk, kalau ibadah membuat mesbah doa kadang-kadang kita juga masih malas. Nah, karena itu kita giatkanlah hati kita pacu roh kita untuk kita semangat dalam beribadah, sehingga roh kita menyala-nyala beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, sehingga kita kuat di dalam menghadapi situasi akhir zaman ini. Nah, ini nasihat daripada Tuhan kepada kita semua. Nasihat Tuhan kepada kita semua supaya kita perhatikan dan renungkan serta lakukan. Jangan kita baca, kita dengar itu hanya sebagai cerita atau sebagai pelengkap di dalam kehidupan, tetapi biarlah firman Tuhan yang kita dengar menjadi perenungan di dalam hidup kita dan kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di dalam ayat 35 dikatakan, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Nah, jadi yang jelas mengenai kedatangan Tuhan nanti itu semua akan merasakan, dan situasi kondisi akhir zaman ini juga semua orang yang ada di muka bumi merasakan. Apa yang kita rasakan dirasakan oleh bangsa lain juga saat ini. Seperti COVID yang lalu, semua merasakan hampir seluruh bumi. Dan sekarang juga situasi dan kondisi sekarang dialami oleh semua yang ada di bumi. Nah, karena itu situasi dan kondisi akhir zaman ini, kalau bukan kita berserah kepada Tuhan, akan membuat kita akan hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran, bahkan kadang-kadang sampai putus asa. Tetapi kita adalah orang-orang yang sudah ditebus Tuhan. Makanya firman Tuhan ingatkan juga di ayat 36 itu, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Nah, firman Tuhan dikatakan berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Nah, karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita diingatkan oleh firman Tuhan supaya berjaga-jaga dan senantiasa sambil berdoa di dalam menghadapi situasi akhir zaman ini. Karena hanya dengan kekuatan doa kita akan dimampukan untuk menghadapi situasi apapun yang terjadi. Nah, karena kita juga adalah anak-anak terang. Kita bukan anak-anak gelap, tapi kita adalah anak-anak terang. Seperti dikatakan di dalam kitab 1 Tesalonika 5. Kita buka 1 Tesalonika 5 ayat 4 sampai 6. Dikatakan di situ, tetapi kamu saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kami seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti
seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Nah, jadi firman Tuhan jelas di sini mengatakan supaya kita berjaga-jaga. Karena kita bukanlah orang-orang yang hidup di dalam kegelapan, karena lewat pengorbanan Yesus, lewat kematian dan kebangkitan Yesus, kita setelah ditebus, maka kita menjadi anak-anak siang, menjadi anak-anak yang sudah ditebus dari segala dosa dan kejahatan, sehingga kita dibawa dari kegelapan menuju terangnya yang ajaib. Nah, karena kita sudah hidup di dalam terang, hidup menjadi anak-anak siang, maka kita harus memancarkan terang daripada kemuliaan Allah itu. Kita harus memancarkan terang kemuliaan Allah. Karena itu kita diingatkan supaya kita jangan tidur. Supaya kita jangan tidur. Jangan kita terlelap dan tertidur. Tetapi kita tetap berjaga-jaga, tetap waspada, karena kedatangan Tuhan dikatakan seperti penculik. Nah, kalau orang yang tertidur, terlelap, dia tidak tahu apa-apa, sehingga apabila Tuhan datang, dia akan tertinggal. Nah, makanya kita diingatkan supaya kita jangan tidur, tetapi mari kita bangun, mari kita waspada dan berjaga-jaga. Dan dikatakan supaya kita sadar supaya bagaimana? Supaya kita sadar bahwa dunia ini penuh dengan kegelapan, bahwa dunia ini penuh dengan kuasa kegelapan, bahwa dunia ini dikuasai, rajanya adalah setan. Nah, berarti seperti dikatakan di dalam kitab 1 Petrus 5 ya, 1 Petrus 5 ayat 8 dikatakan di situ. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, jadi kita harus sadar bahwa kita hidup di dunia, ditempatkan Tuhan di dunia supaya kita berdampak, membawa terang. Dan kita sadar bahwa dunia ini dipenuhi dengan kuasa kegelapan. Apabila kita lengah sedikit, maka singa sedang berkeliling mengaum untuk menelan kita. Nah, karena itu kita harus tetap berjaga-jaga dan waspada. Tetap kita dalam keadaan sadar, jangan sampai tertidur. Supaya apabila datang kuasa apapun yang ingin menghancurkan kita, kita mampu untuk melawan. Kita mampu untuk menghancurkan. Karena apa? Karena kuasa itu sudah diberikan kepada kita. Kuasa sudah diberikan kepada kita. Kuasa otoritas Allah sudah diberikan kepada kita, yaitu Roh Kudus. Waktu peristiwa Pentakosta di Yerusalem, Roh Kudus diturunkan. Maka kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus sudah diberi otoritas dan kuasa Allah, yaitu kuasa Roh Kudus. Nah, kuasa itulah yang harus kita pakai untuk menghancurkan segala tipu daya iblis setan. Nah, sekarang apa masalah yang kita hadapi? Apa pencobaan yang kita hadapi? Mari kita masing-masing introspeksi diri. Mampukah kita menghancurkan itu? Mampukah kita menghalau itu dari dalam kehidupan kita? Mari kita masing-masing. Kita gunakan otoritas Allah yang ada pada kita. Jangan hanya kita katakan bahwa Allah kita dahsyat, Allah kita hebat, tapi ada masalah sedikit langsung keok, langsung loyo dan tidak berdaya. Tetapi tunjukkan jati diri kita sebagai orang-orang yang diberi kuasa. Kalau sudah diberi kuasa berarti punya power yang kuat untuk menghancurkan, menginjak kuasa iblis. Apapun itu. Entah itu kuasa penyakit, entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah apapun yang kita hadapi, kita taklukkan di bawah kaki kita. Karena Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, dia telah menghancurkan kepala dari si iblis, si ular tua itu. Sehingga kita sebagai anak-anaknya juga diberi otoritas dan kuasa ilahi untuk menaklukkan segala pekerjaan iblis setan. Dan kitalah yang menjadi mitra kerja daripada Tuhan, yang ditempatkan di dunia untuk berdampak, menerangi, menghancurkan segala
tipu daya iblis setan. Nah, karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus, di dalam Lukas tadi, Lukas 21 ayat 36 tadi dikatakan di situ, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Nah, jadi yang jelas sekalipun mungkin saat ini sudah banyak penggenapan tanda-tanda akhir zaman, tetapi lebih dari situ akan kita alami di depan ini. Masa penyiksaan itu akan dirasakan orang-orang yang tidak sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau orang yang sungguh-sungguh, masa penyiksaan kesesakan itu tidak akan dirasakannya lagi karena sudah diangkat oleh Tuhan. Tetapi apabila kita tidak sungguh-sungguh, masa kesesakan antikris itu pasti dirasakan. Nah, karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, mari kita tetap semakin setia, berjaga-jaga, tetap berdoa supaya kita tidak merasakan kesesakan itu, tetapi kita sudah diangkat oleh Tuhan pada saatnya, sehingga kita bersama-sama dengan Tuhan tidak akan merasakan kesesakan itu lagi. Nah, jadi dikatakan di sini supaya kita tetap berdoa, karena doa itulah yang memberi kekuatan kepada kita di dalam menghadapi segala situasi, sehingga kita tetap kuat dan iman kita semakin berkobar-kobar, iman kita semakin kokoh di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi, iman kita tidak akan tergoyahkan. Karena apa? Karena sudah ada pondasi yang kokoh, yaitu batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi mari kita bangun doa di dalam seluruh kehidupan kita, baik secara pribadi maupun korporat. Doa itu sangat penting, memberi kekuatan, menjadi tembok perlindungan, menjadi gumuk pertahanan di dalam kehidupan kita sebagai umat-umat Tuhan, sehingga kita akan merasakan kuasa yang dahsyat itu memberi keluputan bagi kita. Dan di selanjutnya tadi dikatakan, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Nah, jadi ketaatan dan kesetiaan kita kepada Tuhan perlu kita bangun dari sekarang sampai Tuhan datang, supaya apabila Tuhan datang, maka kita kedapatan setia di dalam Tuhan, sehingga apapun dikatakan, kalau Tuhan bertanya, adakah iman di bumi, maka kita semua kedapatan benar-benar hidup di dalam iman dan kuat teguh hanya beriman kepada Yesus, sehingga tidak tergoncangkan, tidak tergoyahkan, sehingga kita akan beroleh kemenangan dan tetap menjadi pewaris kerajaan surga, menjadi anak-anak ilahi. Nah, karena itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang saya kasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ayat terakhir kita buka di dalam kitab Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1 dikatakan di situ, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, jadi lewat firman Tuhan hari ini kita diajar supaya berjaga-jaga, supaya menjaga diri, menjaga hati kita. Jangan hati kita sampai syarat dengan pesta pora, syarat dengan kemabukan, syarat dengan hal-hal duniawi. Tetapi biarlah hati kita tetap terbangun hubungan komunikasi yang intens dengan Tuhan, dan selalu berdoa, selalu sadar bahwa kita ini adalah umat pilihan Tuhan yang hidup di dunia yang penuh dengan kegelapan. Dan karena itu mari kita tetap membangun hubungan komunikasi dengan Tuhan, dan kita persembahkan tubuh, jiwa, roh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Karena itu adalah ibadah yang sejati. Karena itu bangunlah, kita bangunlah
persekutuan kita dengan Tuhan. Rajinlah kita beribadah, rajinlah kita berdoa, membangun mesbah doa di dalam kehidupan kita dan keluarga kita, sehingga kita akan kedapatan setia, sehingga kita kuat di dalam menghadapi situasi akhir zaman ini. Terpujilah Tuhan, biarlah firman Tuhan siang hari ini menguatkan kita sehingga kita akan menjadi umat-umat pemenang. Amin.